Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah teori perubahan sosial. Ada beberapa teori perubahan sosial yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah teori perubahan sosial evolusi. Teori perubahan sosial evolusi merupakan teori yang didasarkan pada sifat-sifat manusia yang selalu berkembang. Dan teori ini menyatakan bahwa perubahan sosial yang terjadi itu berlangsung dalam jangka waktu yang lama melalui tahapan-tahapan tertentu. Jadi, perubahan sosial berlangsung secara perlahan, mengikuti perubahan yang bersifat linier. Contohnya adalah, cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berawal dari food gathering, berburu dan meramu, mengandalkan dari alam. Kemudian perlahan-lahan karena perkembangan kemampuan manusia dan perkembangan teknologi juga, manusia bisa food producing, menyediakan sendiri dengan bercocok tanam. Dan pada saat ini, dengan penggunaan teknologi yang canggih, cara memproduksi bahan pangan sudah lebih modern lagi. Seperti yang nampak dalam gambar, ini adalah area persawahan yang dikembangkan di bawah tanah oleh negara Jepang. Yang kedua adalah teori perubahan sosial siklus. Teori perubahan sosial siklus merupakan teori perubahan sosial yang mempunyai pandangan bahwa masyarakat diibaratkan sebagai sebuah organisme yang memiliki siklus tertentu, seperti waktu kelahiran, pertumbuhan, dan kematian. Jadi sama seperti manusia, masyarakat juga mengalami kelahiran, pertumbuhan, kemudian kematian untuk digantikan oleh masyarakat yang baru atau bentuk masyarakat pola dan bentuk masyarakat yang baru. Kita bisa membayangkan kerajaan Majapahit yang ada di Indonesia yang pernah mengalami kejayaan sampai keluar Indonesia. Sampai saat ini kita hanya bisa menjumpai puing-puingnya seperti yang ada di gambar. Ini adalah Candi Ringin Lawang yang menurut penelitian merupakan pintu gerbang dari kerajaan Majapahit di masa lalu. Yang ketiga adalah teori perubahan sosial fungsional. Teori perubahan sosial fungsional menjelaskan bahwa setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi bagi elemen masyarakat yang lainnya, sehingga suatu perubahan sosial pada elemen masyarakat tertentu tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan efek bagi elemen masyarakat yang lain. Beberapa bagian dari sistem sosial yang perlu dijadikan fokus perhatian antara lain adalah individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja, dan nilai atau norma. Contohnya adalah ketika masyarakat itu berubah dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, maka akan terjadi perubahan sosial mengikuti dari perubahan tersebut. Bagaimana individu berkembang, proses sosialisasinya, bagaimana sistem ekonomi, pembagian kerja, dan nilai atau norma yang berlaku, pasti antara masyarakat agraris dengan masyarakat industri berbeda. Dan akan terjadi perubahan bagi masyarakat yang mengalami perubahan tersebut. Yang keempat adalah teori perubahan sosial konflik. Yang dikemukakan oleh Karl Marx dan Max Weber.
Teori perubahan sosial konflik merupakan teori mengenai perubahan yang mempunyai asumsi bahwa setiap masyarakat sebagai subjek dari perubahan dan mempengaruhi perubahan yang lebih besar dalam masyarakat. Selain itu, setiap perubahan masyarakat berdasar pada unsur paksaan anggota yang satu pada anggota yang lain. Marx mengungkapkan bahwa setiap perubahan sosial berdasarkan pada proses produksi. Sementara Weber berpendapat bahwa sistem gagasan, kepercayaan, dan wawasanlah yang menjadi penyebab perubahan sosial dalam masyarakat. Intinya, konflik yang muncul di dalam masyarakat itu akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Contohnya adalah konflik sosial dalam perebutan lahan. Ini pernah terjadi di Indonesia, beberapa kali terjadi di Indonesia, dan ini menyebabkan terjadinya perubahan sosial.